Your God is so sweet. Saya berdoa saudara nggak kehilangan sisi yang itu. Tuhanmu itu amazing. Itu yang menyebabkan berkali-kali saya itu terharu. Kadangkala saya baca DM-nya dari jemaat ini, saya netesin air mata loh saudara. Mungkin buat saudara, Pastor Nita kok cengeng amat. Saya tuh gak habis-habisnya terharu dengan small little things yang Tuhan kerjakan. Karena buat saya kalau yang kecil aja dia perhatikan, masa yang besar dia gak tahu. Itu membuat iman saya bangkit. Itu membuat saya berani mempercayai apa yang saya tahu di depan mata saya belum terlihat. Kalau urusan hamster, urusan pipa, urusan saya cuma pengen Christmas dinner aja. Segitunya Tuhan saya. Masa dia nggak tahu? Dia tahu. Jauh lebih sebelum saya memikirkan. Dan kadang yang membuat saya lebih terharu ya saudaraku. The precision gitu. Begitu presisi gitu. Almost kayak. Saya tuh belajar satu hal ya kemarin ya saudaraku. Saya tuh diajarkan satu. Kita manusia itu gak tahu masa depan. Saudara. Tuhan tahu. Ada hal-hal tuh Tuhan udah tata kayak piece by piece. Saya tuh sampai merinding loh saudara. Karena totally gak mungkin kalau itu bukan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu anak saya itu baru aja kembali untuk kuliah saudara. Tanggal 6 Januari dia balik. Yang saya nggak ngerti, saudara, mana orang juga tahu tanggal 7 itu di tempat di mana anak saya kuliah itu terjadi yang namanya kebakaran besar. Dan kebakaran besar bisa dikatakan bahkan disebut sebagai kebakaran terbesar di Amerika sepanjang sejarah yang pernah ada. Per hari ini saudara Google aja, saudara bisa cek. Nanti kalau saudara lihat ya, kerugiannya itu sudah mencapai 2.400 triliun rupiah. Saya nggak tahu anggaran Indonesia berapa, saudara. 2.400 triliun itu seberapa banyak yang bisa ngitung nolnya, saudara. Itu bukan uang yang kecil. Dan itu terjadi karena angin itu kencang sekali, saudara. Angin itu kecepatannya tuh kencang sekali. Amazingnya adalah anak saya tanggal 6 baru mendarat, saya tanya, gimana kamu di pesawat? Oh oke, pesawatnya santai, turbulence, enggak santai. Jadi tanggal 7, salah satu teman anak saya itu cerita di pesawat ketakutan. Dia pulang di tanggal 7, anak saya di tanggal 6. Tanggal 7 itu anginnya kencang sekali, jadi di dalam pesawat itu wah, sangat terasa sekali saudaraku, turbulence-nya. Saya tuh, Tuhan luputkan. Bukan hanya itu saja, awal mulanya kan saya diinfo dari pihak sekolah. Telah terjadi api di daerah Pacific Palisade atau seperti apa. Bla 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 seperti itu. Nah saya sebagai orang tua jujur kan gak ngelihat sikon ya saudaraku di lokasi. Jadi kita kan gak ngerti kayak apa. Saya hanya berpikirnya oke. Ada kebakaran dan deket tempat anak saya kuliah. That's it. Saya WA anak saya telepon, Ci, karena anak paling besar saya panggilnya Ci, gimana di sana? Dasar anak muda. Anak muda itu gimana sih saudaraku, beda sama orang tua mikirnya. Everything is good katanya, gak masalah. Loh katanya ada api, langitnya cantik mami katanya. Saya bingung. This is the first time Cici ngelihat langit warnanya orange, itu kena api saudaraku. Saya kan kayak, gitu kan. Saya benar-benar itu deket sekali saudara, lokasinya. Tapi anak saya tuh seems everything okay, jadi saya pikir ya sudah oke. Hari Selasa itu saya pikir oke, saya nggak terlalu berpikir. Hari Rabu saya dapat kabar lagi, kok banyak yang evakuasi. Saya lihat berita, mungkin kalau saudara lihat di YouTube atau di ini,
kondisinya itu benar-benar sangat chaos sekali. Orang tua mana yang gak deg, saudara? Saya kan juga mikir, aduh, maksudnya gimana sih? Saya mau nolong dia juga saya gak ada di sana gitu. Jauh saudaraku. Mau saya suruh pulang, wong baru datang gitu kan. Masa pulang? Sekolah jalan dan sekolah disampaikan kekeh. Sekolah menyampaikan pokoknya enggak libur. Semua pelajaran tetap berjalan secara normal. Jadi mau saya ungsikan saya juga mikir kalau dia enggak masuk kelas, dia kena saudara. Itu bisa benar-benar fail loh satu kelas kalau dia enggak masuk gitu. Nah jadi kita juga bingung, aduh gimana Tuhan? Saya belajar doa orang benar. Jika sungguh-sungguh didoakan, senggol kiri kanan, masih besar kuasanya. Saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa berdoa. Tuhan tolong buka jalan untuk anak saya. Karena saya juga nggak punya banyak kenalan saudaraku di sana. Buka jalan untuk anak saya. Nggak lama kemudian saya di WA. Bunita, ini anak saya, pas. Kebetulan perusahaannya baru ngabarin kalau tutup tempat dia kerja. Anak saya ini 5 menit dari tempatnya Jessica. Jessica kita jemput ya, biar ikut sama kita aja. Itu tuh saya kayak freeze tuh saudaraku. Baru amin. Terus muncul WA. Saya tuh sampai melongo, sampai mau jawab itu sampai bingung saudaraku. Dan hari itu saudaraku, Jessica diambil. Dia pergi ikut tempat dari salah satu kenalan kita ini, dia tinggal di sana. Hari Kamis, hari Jumat saya udah tenang. Ini paling enggak tempatnya agak jauh. Nah hari Jumat itu area tempat dia tinggal, itu karena apinya di beberapa titik saudara. Apinya tuh enggak hanya di satu titik, apinya di beberapa titik. Ternyata di daerah sana keadaan udaranya itu sudah mulai turun. Akhirnya Jessica dipulangkan ke tempatnya universitasnya dia. Gitu saudaraku. Dipulangkan ke universitasnya dia karena jam sana dengan jam sini itu selisihnya jauh. Saya waktu di WA masih tidur. Begitu saya bangun, saya buka WA kaget saya. Loh sudah pulang. Gak lama kemudian saya dapat info saudaraku. Dari CNN dikatakan bahwa neighborhood tempat Jessica tinggal ini sudah mulai disuruh ngungsi. Jadi jadi gini, di sana tuh kan jalanan gede ya saudaraku, 4 mobil kayak gitu. Kalau saudara lihat tuh di pik sini, tuh jalanan utamanya 4 mobil seperti itu. Nah ini perempatan ke sana itu neighborhoodnya. Perempatan ke sini itu area kuliahnya Jessica. Sedekat itu. Nah daerah neighborhoodnya itu sudah dikasih perintah evacuate gitu. Udah dikasih warning evacuate. Berarti next ini sudah nggak ada barikade lagi. Next Jessica. Gitu. Momen dimana saya dengar itu udah sore saudaraku. Saya udah aduh gimana nih anak gitu. Nah lucunya teman-temannya Jessica ini udah dari sejak hari Rabu mau ngungsi, nggak ngungsi-ngungsi. Masih di dom. Hari itu mereka sepakatan mau ngungsi bersama. Ada satu keluarga dari temannya Jessica ini punya rumah di sana saudaraku. Rumah itu gak ada yang nempatin, rumah itu tersedia dan ready. Fasilitasnya cukup untuk anak itu bisa makan, minum, bisa kuliah karena ada internetnya, bisa cuci baju dan lain sebagainya saudaraku. Hari itu juga, jadi di hari yang sama jam 2, jam 3 siang Jessica di drop. Di hari yang sama saudaraku, baru sekitar jam 6 sore, jam 9-an itu Jessica sudah dijemput lagi. Pergilah mereka lagi saudara. Dan Jessica lepas dari itu. Kalau saudara jadi saya, what will you say? Your God knows the end from the beginning. Dia Alfa, dia Omega. Dia tahu akhirnya
dari awalnya. Itu sebabnya come on 2025 mulai start with favor.